Oke, seluruh wedangan rakyat, hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang milenial dan juga generasi Z. Karena kita tahu pada pemilu 2024, pemilih milenial dan juga generasi Z itu sangat menyumbangkan angka yang cukup signifikan, yaitu ada sepertiga dari total seluruh jumlah pemilih. Nah, gimana sih peran serta sepak terjang generasi milenial dan juga generasi Z tentunya dalam pemilih yang akan datang? Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan ngobrol banyak nih tentang peran aktif dari generasi milenial dan juga generasi Z tentunya. Ada Bapak Subagio. Ya, terima kasih, Mas. Selaku Ketua DPRD Banyumas. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Sekarang tampak sangat muda sekali ya Pak. Amin, amin. Oke, langsung mungkin ya Pak, kita akan tanya-tanya nih tentang pemilih milenial dan juga generasi Z yang kemarin itu tahun 2024 sudah melaksanakan pemilihan presiden dan juga wakil presiden serta pemilihan legislatif. Nah, bagaimana menurut Bapak peran serta milenial dan juga generasi Z dalam pemilu kemarin? Apakah ada yang perlu dikembangkan atau bagaimana menurut Bapak? Oke, baik Mas. Terima kasih para pemirsa semua. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang menurut saya anggap penting. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini artinya apa? Kesadaran kolektif bangsa kita bahwa negara ini terdiri dari satuan-satuan yang begitu bermacam-macam, plural. Agamanya banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, rasnya banyak, pulaunya banyak. Nah, ini merupakan satuan-satuan yang di samping merupakan satu potensi juga bisa menjadi satu titik rawan buat bangsa Indonesia. Nah, satuan-satuan berhimpun menjadi satu kesatuan negara Indonesia dan menyatakan diri berbentuknya republik. Negara republik itu artinya negara milik rakyat. Betul. Nah, dalam hal ini berarti posisi yang memiliki negara ini adalah rakyat. Sehingga siapapun aparatur negara, mulai dari presiden, kemudian gubernur, bupati, sampai unit pemerintahan terkecil di Indonesia yaitu desa, ini mesti harus punya kesadaran bahwa mereka semata-mata hanyalah menjalankan mandat dari rakyat. Nah, oleh karena itu, setiap kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh aparatur negara atau pemangku kepentingan atau sebagai pejabat negara itu harus didasarkan pada apa yang aspirasikan oleh masyarakat. Artinya tidak boleh seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan kok mengambil kesimpulan berdasarkan opini, berdasarkan pendapat orang atau sekelompok orang, itu tidak boleh. Tapi betul-betul harus didasarkan pada satu kenyataan, itulah kehendak rakyat. Kalau dalam bahasa keilmuan kita mengenal yang namanya evidence-based policy. Jadi kebijakan berbasis bukti. Jadi tidak boleh orang itu hanya karena wah ini kemungkinan kebijakannya harus begini, nggak boleh. Semua harus didasarkan pada riset, bagaimana sebenarnya masyarakat menghendaki. Nah, begitupun ketika kita akan menentukan atau memilih sosok pimpinan, ini tentu yang kita harapkan adalah betul-betul suara rakyat. Nah, karena itu di dalam negara kesatuan yang berbentuk republik, maka sistem politik yang kita anut adalah demokrasi, bukan otokrasi. Demokrasi artinya rakyat yang berdaulat. Kalau otokrasi itu penguasa yang berdaulat. Contohnya kerajaan. Sabdo Pandito Ratu, apa yang diucapkan raja adalah undang-undang yang tidak bisa ditolak, harus dilaksanakan gitu. Nah, dalam satu rezim demokrasi ini sekali lagi menuntut kecerdasan dari seluruh elemen untuk bisa apa? Satu, dia mampu menentukan pilihan. Dua, mengetahui kapasitas yang dipilih. Ketiga, mengetahui maksud dari apa pilihan itu. Kira-kira itu, Mas. Nah, kemudian bagaimana peran pemuda? Pemuda ini di sepanjang sejarah itu selalu mempunyai peran strategis. Karena
yang namanya pemuda itu pasti dia kreatif, inovatif, kemudian dia punya energi yang besar untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi pada saat mengaktualisasikan dirinya ini sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat, maka ini akan mendukung yang namanya proses demokratisasi. Oke. Nah, kita tahu bagaimana sekarang di era sekarang yang namanya media sosial atau teknologi komunikasi informasi itu sudah sangat luar biasa. Ini memberi dampak apa? Elektoral itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana pandangan masyarakat yang terekspos di media dan yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan materi tentang media sosial, tentang teknologi informasi, komunikasi adalah pemuda. Betul. Nah, karena itulah pemuda punya peran yang strategis. Tadi berarti kata kuncinya ada di aktualisasi diri ya. Kalau milenial dan juga generasi Z itu memang ingin mengaktualisasikan dirinya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih biar generasi milenial dan juga generasi Z ini lebih berperan aktif dalam kegiatan pemilu, utamanya untuk mengaktualisasikan dirinya gitu? Ya, jadi begini. Pertama memang pemahaman tentang aturan main dalam pemilu ini harus dipahami oleh semuanya. Siap. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Satu contoh yang kita masih prihatin kan, orang masih dalam memilih atau menentukan pilihan itu dipengaruhi oleh satu tekanan dari kekuasaan, ditakut-takutin, diundang, contohnya kepala desa ini. Nah, ini pemimpin yang kayak gini nih nggak bener. Ya, menyalahgunakan kewenangan untuk mereka diarahkan. Betul. Dengan cara ditakut-takutin. Satu. Yang kedua, kalau ditakut-takutin masih ada yang tidak setuju gitu, maka dilakukanlah yang namanya mobilisasi modal ya. Jadi digelontorkanlah bansos, padahal ini duit negara gitu, dibagikan ke masyarakat. Nah, untuk golongan orang yang punya pengetahuan kurang cukup atau rendah, ini tentu akan berpengaruh. Nah, karena itulah barangkali kita membutuhkan para tenaga muda itu untuk memberikan sosialisasi dengan kita asumsikan bahwa anak muda ini anak muda yang dengan standar sumber daya manusia yang baik, mereka yang terpelajar, nah, kemudian penuh kreasi dan inovasi sehingga mampu menerjemahkan apa maksud dari pemilihan itu kepada masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang kurang baik. Terus bagaimana sih kiranya untuk meningkatkan ya partisipasi generasi milenial dan juga generasi Z untuk turut serta nih dalam kegiatan pemilu, apalagi nanti kan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu yang akan datang ya, di tahun ini, seperti itu Pak. Mas, jadi sekarang anak-anak muda itu sudah cukup bagus, cukup mereka punya pengetahuan tentang apa artinya memilih pemimpin dan apa pengaruh dari pemimpin terhadap kemajuan suatu wilayah dan kemajuan kesejahteraan dari masyarakat. Mereka sudah memahami itu, sehingga sekarang banyak anak-anak muda yang sudah terlibat dalam politik praktis, menjadi anggota partai politik, kemudian ada terjun di organisasi kemasyarakatan. Mereka semua bicara tentang ayo kita membuat satu pemerintahan yang kuat dan sehat dengan cara memilih pemimpin yang kuat, yang sehat juga gitu. Nah, inilah yang barangkali harus kita terus sampaikan sebagai orang yang mungkin mengalami satu proses pemilu yang sudah berulang-ulang. Kita kan sudah berulang-ulang. Nah, kita berikan penjelasan kepada mereka dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang cukup, maka mereka akan mentransfer of knowledge-nya itu ke masyarakat menjadi lebih baik. Berarti diharapkan dengan cara seperti itu mereka lebih tertarik. Dilibatkan langsung. Berarti dengan terlibat ya, nanti mereka akan lebih serta untuk berperan lebih jauh lagi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Lah, menurut Bapak nih, kira-kira ini kan di dalam politik ya, ada yang namanya kebijakan politik, ideologi politik dan juga sebagainya. Nah, itu kira-kira
apakah masih dilirik oleh generasi milenial dan juga generasi Z seperti itu? Ya. Ini adalah kewajiban kita semua. Ketika bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila, hanya karena mungkin saat ini ruang dan waktu untuk pendalaman ideologi Pancasila ini banyak terkurangi dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mungkin lebih nuansa hiburan, terus kegiatan ekonomi, sehingga menurut saya penting untuk dilakukan reaktivasi ya pemahaman tentang ideologi. Ideologi ini kan berasal dari kata ideologus. Ide atau gagasan-gagasan tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang semua orang menghendaki ada. Contohnya ketika Pancasila dirumuskan dengan 5 silanya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada satu gagasan tentang bagaimana kerukunan hidup beragama. Jadi ketika bangsa Indonesia, tadi sudah saya jelaskan di depan, bahwa kita hidup dalam satu keragaman. Salah satunya adalah agama. Kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, maka kita satu sama lain akan saling mencela, saling bermusuhan. Nah, di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa disebut salah satunya adalah bahwa setiap bangsa Indonesia itu wajib mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhannya hanya satu. Jadi prinsip monoteisme. Tuhan hanya satu. Kemudian yang kedua, ketika berbicara tentang fanatisme, dipersilahkan sebagai pemeluk agama wajib punya fanatisme beragama. Tetapi tidak boleh disampaikan kepada umum sehingga mengganggu kebebasan beragama yang lain. Makanya di situ konsepnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga harus menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian harus ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang terpenting adalah tidak boleh memaksakan suatu agama maupun kepercayaan kepada orang lain. Itu saya pikir. Itu dalam konsep satu. Tentang bagaimana kita menjalankan agama dan berketuhanan. Konsep kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai terwujudnya keadilan, ini adalah konsep yang sangat luar biasa yang kita miliki. Jadi menurut saya ideologi ini wajib kita ajarkan kepada generasi-generasi penerus, karena bangsa kita, negara kita ini berdiri kokoh atas dasar fundamen ideologi Pancasila. Tanpa itu maka kita akan hancur sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Luar biasa sekali. Saya juga penasaran nih Pak. Ini kan tadi kita ngobrol tentang milenial ya. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan strategi kampanye? Apakah untuk menjaring masa milenial dan juga generasi Z itu berbeda treatmentnya dengan menjaring masa mungkin dari generasi sebelumnya ya, yang boomer atau generasi lainnya. Nah, itu bagaimana nih menurut Bapak? Iya Mas, jadi harus kita pahami bahwa generasi X, Y atau milenial dan generasi Z ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi baby boomers. Kalau baby boomers jelas mereka itu kalau dikasih gadget ya cuma dilihat. Ini barang apa barangkali gitu. Lahir tahun 46, nggak mengenal teknologi. Generasi X, waktu perkembangan pengetahuan sudah ada, jadi dari baby boomer kemudian ke X. Ini mereka orangnya rajin-rajin, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang informasi dan komunikasi itu belum sehebat pada saat generasi X dan generasi Z gitu. Generasi X dan generasi Z adalah generasi puncak penguasaan pengetahuan teknologi. Nanti generasi Alpha ini. Jadi 3 generasi itu saya pikir mempunyai posisi yang sangat strategis. Karena orang dimanapun belahan dunia
akan bisa mendapatkan informasi manakala terakses internet. Betul. Kemudian ada sarana informasi komunikasi yang mereka dapat, kemudian tersebarkan pesan-pesan dari para generasi X, Y maupun Z ini. Jadi posisinya sungguh sangat baik gitu, Mas. Oke, seperti itu. Saya menangkap dari yang tadi Bapak sampaikan, ada penguasaan teknologi ya. Ya, betul. Berarti itu termasuk dengan teknologi sosial media ya. Berarti, Betul, Mas. Ya. apalagi kan kita lagi rame nih anak-anak muda khususnya yang ada di wilayah Banyumas dengan konten-konten atau yang disuguhkan itu biasanya ada kampanye-kampanye. Tapi ada juga yang berbeda nih kalau kita ngomongin pemilihan di Banyumas. Tentunya ada yang namanya kota kosong, Pak. Nah, seperti itu. Nah, biasanya memang kita lihat konten-konten itu dari visi misi calon yang sudah ada. Terus juga ada juga nih kota kosong ternyata juga ada yang kampanye. Nah, menurut Bapak nih, kalau misalnya generasi milenial atau generasi Z atau mungkin seluruh pemilih pada umumnya memilih kota kosong, itu menurut Bapak gimana? Ataukah itu suatu perbuatan yang mencederai demokrasi atau yang nggak apa-apa atau bagaimana ini, Pak? Iya, Mas. Dalam berdemokrasi itu dituntut adanya satu pemahaman, kemudian kesadaran bahwa yang dilakukan ini adalah sebagai tanggung jawab warga negara dalam rangka membangun bangsa dan negaranya. Jadi menentukan pilihan itu adalah hal yang diinginkan oleh negara terkait dengan menentukan siapa pemimpinnya. Nah, sama ketika kita bicara kotak kosong maupun golput. Ini apa sih bedanya kotak kosong dengan golput? Kalau golput jelas di dalam undang-undang dilarang. Kenapa dilarang? Karena golput itu membahayakan keberhasilan proses pemilu itu sendiri. Kalau semua golput, maka nggak ada pemilu, nggak ada kan terpilih pemimpin. Nah, kalau kotak kosong ini sebenarnya ya mirip-mirip juga sama golput, tidak membatalkan pemilu, tapi membatalkan terpilihnya seorang pemimpin. Gitu. Nah, artinya begini, misal kotak kosong menang. Terus siapa yang mau jadi pemimpin? Diulang lagi. Ini pemborosan. Betul. Apakah mereka yang kampanye kotak kosong sanggup membiayai pemilu? Pemilu di Kabupaten Banyumas itu menyerap anggaran sampai 90 miliar, Mas. Ini angka yang cukup besar, yang siapapun tidak akan bisa bertanggung jawab manakala itu harus diulang. Nah, berdasarkan kesadaran itulah maka ya stop kotak kosong. Orang yang di kotak kosong menurut saya itu kategorinya hanya dua. Satu orang sakit hati, dua orang yang tidak mudeng. Tidak paham, iya enggak? Nah, kalau yang sakit hati ini karena apa? Sakit hati atau iri dengki gitu loh. Dengki, Mas si A yang jadi, kenapa bukan si B gitu. Itu akan terus begitu, nggak akan ada selesainya gitu. Saya pikir begitu, Mas. Nah, tadi terkait dengan pernyataan jenengan, apakah ini mencederai demokrasi? Yes, dalam konteks berdemokrasi, orang dijamin kebebasan berpendapatnya. Bahkan tadi itu, kalau menurut saya, golput pun tidak masalah sekalipun di dalam undang-undang dilarang. Contohnya, orang kalau sakit nggak bisa nyoblos, kan golput dia, ya kan? Nah, tapi apakah dia kemudian ada sanksinya terhadap orang yang sakit? Kan tidak. Nah, artinya sepanjang itu hak nggak apa-apa, tapi jangan mengkampanyekan, ngajak-ngajak orang lain, gitu loh. Kotak kosong pun saya pikir begitu. Wah, paham betul. Wah, aku kesimpulannya mau begini. Ya monggo, asal dia paham, gitu loh. Jangan, wah saya kotak kosong karena saya calonnya kemarin nggak bisa maju. Loh, calonnya nggak siap, udah diundur waktunya, masih juga nggak bisa daftar. Atau mohon maaf, wong ora duit misalnya lah gitu, nyalon. Lihat, terus pada saat waktunya daftar bebek, nggak jadi, nah itu gimana? Yang salah siapa? Kan gitu. Artinya kalau bicara tentang mencederai demokrasi sih tidaklah, cuma ini akan
mengganggu proses gitu, mengganggu proses yang punya efek yang nantinya akan menelan biaya dan konsekuensi-konsekuensi yang lebih besar. Sehingga sebaiknya hindarkan kotak kosong, pilih calon yang terbaik, calonnya banyak gitu. Atau misalnya calon tunggal kayak di Banyumas sekarang gitu, itu juga demokratis kan. Jadi demokrasi kan ada aturannya. Kalau demokrasi tanpa aturan itu anarki. Nah, dalam demokrasi terkait dengan pemilihan kepala daerah di Banyumas, itu kan sudah diatur siapa yang menyelenggarakan pemilu, KPU, siapa yang mengawasi, Bawaslu. KPU diberi kewenangan untuk membuat suatu peraturan tentang mulai dari bagaimana jadwal pemilunya, kemudian masa pendaftarannya, nah siapa yang boleh daftar, syaratnya apa saja. Ini kan karena atas nama undang-undang ditetapkan seperti itu, demokratis juga kan prosesnya. Kalau calonnya yang daftar ada 10, demokratis nggak? Demokratis. Kemudian 2, demokratis juga. Terus misalnya sampai batas waktu kok tidak ada yang daftar. Sampai akhirnya ini pemilu harus diundur gitu. Demokratis nggak? Ya demokratis kan gitu loh. Nah, calonnya 1 juga demokratis, itu pengertiannya begitu. Jadi jangan, mohon maaf, nggak ngerti demokrasi, calon 1 ini berarti tidak demokratis. Wah, itu memalukan saya pikir. Begitu Mas. Siap. Tapi jenengan menjawab seperti itu bukan karena calonnya memang kebetulan lagi dari partai Bapak ya? Oh enggak, ini kan jelas ya. Jadi konsep berdemokrasi itu tadi. Nah, oke, saya terangkan misalnya kayak Mas Dewo kenapa menjadi calon tunggal. Itu kan bukan maunya Mas Dewo. Oke. Memang keadaan. Dituduh oligarki. Di belakang Mas Dewo nggak punya duit banyak, enggak kok. Mas Dewo nyalon dari PDI, PKB, PKS, P3. Nah, kemudian ada calon lain yang sudah didukung oleh Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem. Kan sebenarnya sudah siap. Kita juga siap berhadapan-hadapan. Tapi dilala si calon ini tiba-tiba mundur. Nah, dengar-dengar ada masalah lah gitu. Masalah biaya kampanye atau apa yang nggak sanggup dan sebagainya, itu kan bukan urusan Mas Dewo kan gitu loh. Nah, Mas Dewo ini orang yang lucky man, orang yang punya keberuntungan. Lagi nyalon dilalah orang-orang itu balik kanan dukung Sadewo semua, salah nggak Sadewo? Nggak salah dong, kira-kira begitu Mas. Kita objektif ya. Iya, ya. Oke, ya karena tadi kenapa saya bilang begitu karena kita belum memperkenalkan Bapak dari partai mana, kayaknya sudah terlihat ya. Oh iya. Merah dan juga memang ini sama Pak Subagio ini sudah sangat mewakili partainya sekali. Oke, mungkin seperti itu saja Pak. Terakhir mungkin ada sedikit nggak himbauan untuk para generasi milenial dan juga generasi Z agar lebih meningkatkan partisipasinya untuk pemilu mendatang seperti itu. Oke, baik. Ini agak serius nih saya ngomong. Oke, siap. Bapak dan Ibu sekalian, demokrasi itu membutuhkan orang-orang yang cerdas. Karena demokrasi punya potensi kesesatan juga. Yang saya maksud punya potensi kesesatan adalah manakala orang yang terpilih adalah orang yang tidak berkualitas, orang yang bodoh, tetapi karena pengkondisian dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini pasti menjadi satu kesesatan dalam berdemokrasi. Plato juga mengatakan, Aristoteles juga mengatakan bahwa dalam proses berdemokrasi ini bisa saja bukan orang yang kompeten yang bisa terpilih. Orang biasa saja, bahkan orang yang tidak punya kemampuan pun bisa terpilih. Karena demokrasi kita menganut suara terbanyak. Nah, karena itulah dibutuhkan kecerdasan para pelaku di dalamnya. Dan kita yakin pemuda dengan sumber daya manusia yang baik, tingkat intelektualitas yang baik, maka akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi saya berharap para generasi muda, putra maupun putri, mari segera peduli terhadap proses demokrasi di negara kita, karena negara menunggu untuk hadirnya pemimpin-pemimpin yang penuh tanggung jawab, punya integritas,
untuk memajukan bangsa dan negara sekaligus untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Banyumas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Subagio atas waktu dan juga penjelasannya yang mungkin kita bisa ambil sebagai edukasi untuk masyarakat juga, dan juga bagi para pemilih generasi milenial dan juga generasi Z, silakan bisa ambil obrolan kita pada hari ini untuk ke depan agar demokrasi dan juga pemilu di Indonesia bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Subagio atas sama-sama Mas. Saya juga Faisal akan undur diri. Salam Wedangan Rakyat. Bapak dan Ibu, ingat untuk tanggal 27 November besok kita semua akan melaksanakan pemilu kada gubernur maupun bupati. Untuk itu jangan lupa gunakan hak pilih panjenengan secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk terpilihnya pemimpin Jawa Tengah maupun Banyumas untuk kesejahteraan kita semua, masyarakat Jawa Tengah dan Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur Wedangan Rakyat, jangan lupa nanti tanggal 27 November untuk memilih gubernur dan juga wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati atau wakil wali kota dan juga wakil wali kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.